Cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Pada titik tertentu dia akan habis. Ada berbagai motif atau alasan seseorang menikah. Salah satunya adalah karena cinta. Dan cinta sering dianggap sebagai faktor yang begitu penting, karena tanpa cinta pernikahan biasanya tidak berjalan dengan baik. Namun meski cinta itu penting dan cinta itu kuat, tetapi ternyata cinta juga bisa menguap karena sifatnya yang temporal. Sementara pernikahan adalah kehidupan jangka panjang yang melibatkan banyak aspek. Maka semakin banyak motif yang mendasari, biasanya ikatan pernikahan akan semakin kuat. Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar. Tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta. Dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Ya, ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama, seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan, maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya. Belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya. Atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Dulu ganti-ganti pacaran ini, alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya kan sering cerita-cerita begitu. Lo memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang, itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Swift. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Ben Swift, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rohmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Ben Swift, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar.
Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya Bensif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus? Ada logika ini, yang meskipun nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun, itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, tidak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik terus, dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon holidho, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan. Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta, bahaya. Jadi katanya Nietzsche, dia punya rumus. Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai. Parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara. Cari orang yang jadi sahabatmu. Jadi nikahilah sahabatmu, katanya Nietzsche. Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu durasinya bisa habis. Jadi kalau kita hanya cinta romantik, hanya fisiknya pada saatnya, itu akan selesai. Tapi kalau kamu milih orang yang kalau diajak ngomong cocok, kalau diajak ngobrol nyambung, kalau diajak, itu tipsnya Nietzsche, nikahilah sahabatmu. Dalam tanda petik ya sahabat itu. Berarti ya kalau kamu hari ini sudah punya pasangan, hiduplah berdua seperti sepasang sahabat. Katanya Nietzsche, teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik. Nah, setelah ini silahkan berteman. Iya. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya, lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi. Kalau hanya cinta yang romantik tadi, menggebu-gebu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam. Makanya katanya Nietzsche, bukanlah kurang cinta, tapi kurang persahabatan. Jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran, terus digugat, cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantik sudah hilang. Jadi tidak usah ditanya, cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang. Yang sekarang tidak ada itu friendshipnya. Kalian kalau sama sahabat kan, yang punya teman punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat. Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi. Mantan teman itu kan jarang, kalau mantan pacar banyak. Ya kan, oh, dia mantan teman itu loh, tidak ada ya. Teman biasanya besok meskipun pisah lama tetap temanku. Tapi kalau pacar kan ya bisa jadi mantan. Jadi katanya Nietzsche, dia rumusnya cari sahabatmu, atau mode hidupmu berdua adalah mode sahabatan. Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan, kalau kamu mau nikah enggak sama aku, enggak, kita sahabatan aja, lebih abadi. Nah, katanya Nietzsche begitu. Oke, Nietzsche ngeritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan. Jangan menjanjikan cinta abadi. Siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal. Katanya Nietzsche itu tidak cuma absurd tapi juga bohong. Tidak mungkin cinta bisa abadi. Makanya katanya Nietzsche, dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, kita hanya bisa dinikahkan, dipisahkan oleh kematian. Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang kayak gini. Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis.
Usulnya Nietzsche harusnya diganti ini kalimatnya. Selama aku mencintaimu, aku akan melakukan segala aktivitas cinta. Kalau aku sudah berhenti mencintaimu, jadi cintaku sudah habis, sudah tidak cinta lagi, kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap tindakan penuh cinta dariku, meskipun dengan motif yang berbeda. Jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi, ringkesnya, tapi aku akan selalu baik padamu, entah dengan alasan apa-apa, tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan. Ya, jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu. Nah, itu katanya Nietzsche lebih realistis daripada menjanjikan aku akan mencintaimu selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu prek katanya Nietzsche. Ya, itu hanya ada di drama. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.